juga UKU. Nah, ini UKU banyak sekali yang masih menerima limit tetapi limitnya tidak bisa dicairkan. Bahkan ada beberapa yang melakukan pelunasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Selasa ini kalian diberikan kemudahan dalam segala urusan apapun itu seperti hari-hari biasanya dan semakin kuat mental. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan berikan kalian list beberapa pinjol yang tidak akan memberikan limitnya lagi. Nah, kenapa pinjol ini rame-rame tidak memberikan limitnya lagi? Apakah bangkrut? Apakah kredit macetnya makin parah? Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Teman-teman, sebelumnya kita update dulu ya. Ternyata OJK baru aja mengumumkan ada sekitar 19 pinjol dengan TWP 90-nya macet parah atau di atas dari 5%. Di vlog sebelum ini saya sudah lampirkan untuk kalian ada sekitar 15 pinjol lebih, pinjol-pinjol dengan TKB 90 paling parah, dan ada satu pinjol yang merosot sangat tajam di antara bulan-bulan sebelumnya. Ini masih di tahun 2024 tetapi dia sudah mengalami merosot paling parah. Tinggi sekali teman-teman ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam manajemennya, dan kita harapkan buat kalian yang masih aja galbay tetap stay dulu galbay. Jangan khawatirkan, yang penting kalian update terus informasi apa yang terjadi tentang perpinjolan dan peraturan apa yang akan diresmikan oleh OJK. Gitu teman-teman ya. Buat kalian yang belum update, datang dulu ke vlog saya biar tahu posisi galbay kalian sekarang ada di mana, biar kalian bisa merasakan bahwa sekarang ini pinjol yang saya galbaykan masih aman untuk digalbay. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi di sini saya ada lampirkan beberapa pinjol-pinjol yang memang tidak memberikan limitnya lagi ataupun sudah membatasi limitnya. Sebelumnya saya juga sudah memberikan informasi mengapa beberapa pinjol ini tidak memberikan limit-limitnya lagi. Salah satunya itu adalah PHK besar-besaran yang terjadi di daerah Pulau Jawa. Sudah pernah saya informasikan juga bahwa ada kami mengatakan bahwa sektor untuk perpinjolan itu memang mengarahnya di Pulau Jawa, karena untuk memberikan edukasi ataupun pengarahan dan DC datang berkunjung ke rumah orang-orang yang galbay itu berada paling dekat itu di daerah Pulau Jawa. Nah, itu salah satu faktornya. Faktor yang kedua, karena tingkat galbay semakin tinggi. Kalau sudah tingkat PHK makin tinggi, otomatis tingkat galbay juga makin tinggi. Dan beberapa waktu lalu banyak sekali leasing-leasing yang menarik paksa kendaraan-kendaraan yang sudah tidak dibayarkan lagi oleh peminjamnya. Nah, inilah beberapa faktor yang membuat pinjol dipaksa untuk tidak memberikan limitnya lagi. Jadi buat kalian yang sampai hari ini masih merasa saya mau melunaskan pinjol ini karena limit sekarang saya itu ada sekian juta, mau saya gunakan lagi untuk keperluan berikutnya, mohon urungkan niat kalian. Karena di sini ada sekitar belasan pinjol yang memang sudah tidak memberikan limitnya lagi, apalagi di periode Agustus ini. Nah, saya akan bacakan satu persatu berikut juga dengan alasannya buat kalian semuanya. Yang pertama itu di urutan paling atas adalah Shopee, S-Pinjam dan S-Paylater. Banyak pengguna yang menyayangkan ketika mereka baru saja mau pengajuan untuk peminjaman, belum di ACC dan juga belum cair dananya, ditolak lah istilahnya ya. Tetapi ketika dia mau melakukan pengajuan di tempat lain nggak bisa. Alasannya karena sudah dilakukan auto ataupun auto tolak di Shopee, akhirnya di tempat lain tidak disetujui. Nah, buat kalian semuanya yang baru mau melakukan peminjaman, hindarilah pinjol-pinjol besar dulu. Karena apa? Pinjol besar ini ketika kalian melakukan pengisian data atau pengajuan limit, ketika ditolak biasanya akan susah untuk pengajuan ke pinjol-pinjol yang lain. Nah, karena apa? Tidak menutup kemungkinan pasti banyak sekali orang yang membutuhkan pinjol. Tetapi ini tidak saya sarankan. Nah, banyak yang menyayangkan bahwa melakukan pelunasan di Shopee, terutama S-Pinjam, tidak akan mendapatkan limit lagi dan pembekuan limit di S-Paylater ketika ada galbay juga. Ya, jadi ini sebenarnya untuk pembekuan sudah lama berlaku, tetapi sekarang ini hampir rata-rata pengajuan itu dibekukan limitnya. Mau itu pelunasan cepat, mau itu pelunasan lambat atau sekali galbay, tidak akan diberikan limitnya lagi. Gitu teman-teman ya.
jadi jangan pernah berharap buat kalian semuanya. Lanjut lagi yang kedua, Easy Cash. Sudah pernah saya jelaskan juga untuk Easy Cash, banyak sekali yang melunaskan tetapi langsung auto. Banyak yang berharap limitnya itu bisa dicairkan tapi tidak bisa dicairkan. Banyak yang sudah menunggu tetapi tidak ada pencairan. Informasinya kalau dalam waktu 3 hari pencairan limit tidak juga terjadi, berarti itu sudah otomatis auto tolak. Kemudian lanjut lagi yang ketiga itu ada Indodana. Sama dengan Easy Cash ya, Indodana sudah tidak lagi memberikan limit. Banyak sekali orang yang mengeluhkan padahal sudah menjadi nasabah lebih dari 3 tahun atau bahkan 4 tahunan, tetapi tidak diberikan limit lagi di tahun 2024 ini, khususnya di Agustus. Mungkin ada perintah silent yang diberikan oleh OJK terhadap semua para pinjol terutama P2P lending yang mengatakan bahwa jangan cairkan limit dalam jangka waktu sekian karena PHK besar-besaran akan terjadi. Ya kita nggak tahu lah ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Dan dari bulan lalu sampai sekarang rata-rata pinjol yang masuk ke dalam kredit macet ini belum bisa menunjukkan kenaikan yang signifikan. Gitu ya. Lanjut lagi ada Singa ID dan Indosatku. Langsung aja teman-teman ya. Singa ID dan Indosatku terbukti tidak lagi mencairkan limit, terutama untuk Indosatku. Buat yang galbay di Indosatku jangan khawatir karena yang galbay bukan kalian sendiri. Jangan paksakan bayar dulu. Kita lihat action apa yang akan diberikan OJK terhadap Indosatku. Lanjut lagi, itu ada 360 kredit dan juga rupiah cepat. Nah ini terbukti tidak mencairkan limit lagi. Banyak yang mengeluh di rupiah cepat. Banyak sekali saya baca juga di review-reviewnya mengatakan bahwa rupiah cepat sudah tidak mencairkan limit lagi semenjak bulan lalu, bulan Juli. Informasinya ya, awal bulan Juli banyak pengajuan yang di auto tolak, walaupun itu pengajuan fresh atau pengajuan yang sudah lama menggunakan rucep itu rata-rata ditolak. Rata-rata sekarang pinjol sedang mengharapkan income balik lagi menjelang akhir tahun. Ya, lanjut lagi itu ada Aku Laku dan Julo. Nah, ini buat teman-teman semuanya ya, Aku Laku dan Julo. Terbukti untuk Aku Laku sih sebenarnya masih memberikan limit, tapi hanya limit kecil di bawah dari 500.000 saja. Terus lagi ada yang mau pengajuan Aku Laku paylater banyak sekali yang ditolak. Limitnya ada dalam aplikasinya tetapi tidak bisa digunakan. Dan ketika mau digunakan untuk pembelian barang sampai sekarang informasinya tidak bisa dicairkan. Nah, itu untuk Aku Laku paylater. Untuk Aku Laku pinjaman biasa ataupun Aku Laku asetku masih memberikan limit tetapi sangat kecil ya, itu untuk Aku Laku. Kemudian Julo sendiri sudah beberapa yang informasi kepada saya tidak dapat limit baru lagi. Nah, Julo sendiri ternyata sudah menghentikan juga untuk pemberian limit dari bulan lalu, dari bulan 6 lah kebanyakan ya, akhir-akhir bulan 6 masuk lagi bulan 7, sekarang bulan Agustus hampir rata-rata pengajuan ditolak. Gitu teman-teman ya. Jadi buat yang merasa mau pelunasan Julo, ingat saja jangan mengharap limit baru. Seandainya pun keluar limit baru, banyak yang mengatakan limitnya tidak bisa digunakan. Ya, lanjut lagi ada Pinjam Win-Win dan FinPlus. Pinjam Win-Win ini sekarang sudah banyak sekali auto tol. Dan juga untuk FinPlus banyak yang ditolak di mana-mana, mau itu pengajuan di daerah Pulau Jawa ataupun di luar dari Pulau Jawa, banyak sekali yang tidak di ACC. Nah, pinjol-pinjol yang saya sebutkan ini memang hanya sebagian saja yang ada di isi lapangannya. Yang tidak ada di isi lapangannya paling dia hanya keluar kondar ataupun penagihan ke kondar dan juga sosial media. Perlu diingat kalau seandainya kalian tidak dapatkan limit lagi, jangan paksakan untuk pengajuan besoknya lagi. Tinggalkan saja dulu. Karena apa? Khawatirnya nanti data kalian disalahgunakan. Karena apa? Yang bisa mengakses limit itu hanya orang-orang dalam saja. Kita tidak tahu kapan limit itu akan dibuka. Tiba-tiba kalian hari ini ditolak, terus besok lagi limit terbuka, kita tidak tahu. Jadi tetap hati-hati dan waspada. Ya, lanjut lagi yang selanjutnya, yang terakhir. Ini ada Kami dan Uku.
Nah, ada kami terbukti sekali kalau kalian mau baca beberapa review-review yang ada di App Store, itu ternyata bunganya super tinggi. Kalaupun kalian mau melakukan pinjaman, dia mau memberikan pencairan tapi bunganya tidak masuk akal. Ayo laporkan lagi buat teman-teman semuanya yang mau melakukan pinjaman di Ada Kami. Kalau memang tidak sesuai dengan peraturan OJK, bagi kalian yang merasa dirugikan, lapor kepada OJK bahwa sekarang Ada Kami memberikan bunga dan juga denda yang tidak masuk akal. Dan sekarang banyak limit yang ditolak ya, ataupun banyak orang yang gagal untuk pengajuan. Ya gimana mau pengajuan, bunganya aja 2 kali lipat daripada pinjaman, kan ngeri ya. Lanjut lagi juga UKU. Nah, ini UKU banyak sekali yang masih menerima limit tetapi limitnya tidak bisa dicairkan. Bahkan ada beberapa yang melakukan pelunasan tetapi ketika mau menggunakan limitnya lagi, limitnya langsung hilang alias nol. Awal mula pelunasan limitnya muncul yang baru, ketika mau digunakan limitnya langsung amblas. Nah, ini modus-modus yang digunakan sekarang untuk para pinjol. Jadi buat teman-teman semuanya, ketika kalian ada uang ini hanya pas-pasan untuk hidup kalian, terus kalian berpikir untuk membayarkan pinjol, berharap dapat limit baru lagi, jangan pernah berharap seperti itu. Ya, itu pesan dari saya. Dan sekarang ini banyak sekali beberapa bank-bank digital yang mengeluarkan pinjaman online. Tetap hati-hati buat teman-teman semuanya, karena saya lihat banyak sekali pinjol P2P lending yang ditahan limitnya ataupun tidak mencairkan limit. Tetapi untuk bank-bank digital masih mencairkan limit sampai hari ini. Cuman perlu diperhatikan bunga dan juga desi lapangannya, serta pinjol-pinjol ini masuk ke dalam SLIK OJK. Jadi hati-hati ya, dan kuat mental saja, fokus pada pinjol yang sudah kalian gunakan pada hari ini agar kalian cepat terbebas dari yang namanya pusaran pinjol-pinjol yang ada di Indonesia. Oke teman-teman ya, mungkin ada beberapa kebangkrutan yang akan kita terima karena banyak sekali pinjol yang belum bisa menyetorkan modal usaha kepada OJK. Kita tunggu saja update dari OJK. Oke teman-teman ya, oke itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.